Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Utami dari program studi statistika. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah dari metodologi penelitian yang berjudul Analisis Faktor untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mengurangi angka pengangguran di Jawa Timur pada tahun 2018. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. Oleh karenanya, pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat pertumbuhan pendapatan, namun harus pula melihat bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan kepada penduduk dan mengetahui siapa yang mendapat manfaat dari pembangunan tersebut. Pertumbuhan ekonomi belum dapat dikatakan berhasil jika beban sosial semakin berat, pengangguran semakin meningkat, distribusi pendapatan tidak merata, dan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan juga semakin meningkat. Penyebab pengangguran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktornya diantaranya adalah: yang pertama, ketidakseimbangan antara pekerja dan jumlah tenaga kerja. Yang kedua, kemajuan teknologi. Yang ketiga, kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Yang keempat, kurangnya pendidikan dan keterampilan. Yang kelima, tingkat kemiskinan. Yang keenam, adanya PHK. Yang ketujuh, tempat tinggal yang jauh, dan lain-lain sebagainya. Industri pelatihan keterampilan. Pada penelitian terdahulu tahun 2014, penelitian yang dilakukan oleh CITA yang berjudul Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Kota Ambon. Model analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode ALS. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa tingkat pengangguran di Kota Ambon dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Apabila inflasi itu naik 1%, maka jumlah pengangguran akan meningkat 8,925618%. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti melakukan analisis faktor multivariat untuk mengetahui faktor-faktor manakah yang dapat mengurangi atau menurunkan angka pengangguran di Jawa Timur. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diangkat, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana analisis faktor yang terbentuk dalam menganalisis faktor-faktor yang dapat mengurangi angka pengangguran di Jawa Timur. Dan yang kedua, bagaimana kebijakan pemerintah dalam menghadapi tingkat pengangguran di Jawa Timur. Tujuan. Berdasarkan latar belakang yang telah diangkat, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui model analisis faktor dalam menganalisis faktor-faktor yang dapat mengurangi angka pengangguran di Jawa Timur. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam menghadapi tingkat pengangguran di Jawa Timur. Bab 2. Landasan teori. Analisis faktor. Analisis faktor merupakan salah satu metode statistik multivariat yang mencoba menerangkan hubungan antara sejumlah variabel-variabel yang saling independen antara satu dengan yang lain, sehingga bisa dibuat satu atau lebih kumpulan upaya yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. Tujuan dari analisis faktor adalah untuk menggambarkan hubungan-hubungan kovarian antara beberapa variabel yang mendasari tetapi tidak teramati kuantitas random yang disebut faktor. Dikutip oleh Johnson dan Wilson pada tahun 2007. Model analisis faktor. Secara matematis, analisis faktor mirip dengan regresi linear berganda, yaitu bahwa setiap variabel dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear dari faktor yang mendasari. Berikut adalah model analisis faktor, yaitu X1 min mu1 sama dengan L11 F1 plus L12 F2 plus L1M Fm plus error. XP min mu P sama dengan LP1 F1 plus LP2 F2 plus LPM Fm plus error. Atau dapat dituliskan dengan notasi matriks XPXL sama dengan mu PXL plus LPXM FMXL plus error, dengan mu I adalah rata-rata variabel, error adalah faktor spesifik ke I, F adalah common factor, L adalah loading faktor dari variabel ke I pada faktor ke J, dan M adalah banyaknya faktor. Faktor yang variabel. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian
yaitu nilai commonality. Nilai commonality dapat dirumuskan sebagai berikut. HI kuadrat sama dengan LI1 kuadrat plus LI2 kuadrat plus LIM kuadrat, di mana I adalah commonality plus spesifikasi varians. Selanjutnya, dari analisis yang telah dilakukan, maka dilakukan uji Kaiser-Meyer-Alkin, merupakan suatu indeks yang digunakan untuk meneliti ketepatan analisis faktor. Nilai yang tinggi antara 0,5 sampai 1 menunjukkan analisis faktor itu tepat. Apabila kurang dari 0,5, maka analisis faktor dikatakan tidak tepat. Uji KMO bertujuan untuk mengetahui apakah semua data yang telah terambil telah cukup untuk difaktorkan. Kemudian hipotesis yang dilakukan adalah H0 jumlah data cukup untuk difaktorkan, H1 jumlah data tidak cukup untuk difaktorkan. Statistik uji yang dilakukan adalah KMO sama dengan sigma I sama dengan 1P, sigma J sama dengan 1 sampai P, Rij kuadrat, per sigma I sama dengan 1 sampai P, sigma J sama dengan 1 sampai P, Rij kuadrat, plus sigma I sama dengan 1P, sigma J sama dengan 1P, Aij kuadrat, di mana Rij adalah koefisien korelasi dan Aij merupakan koefisien korelasi parsial. Berikut adalah kerangka teoritis untuk pemodelan multivariat. Ini merupakan tingkat pengangguran terbuka adalah variabel Y-nya. Tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh angka harapan hidup, indeks pembangunan manusia, angka harapan sekolah, jumlah rumah tangga usaha tani, dan kependudukan. Sedangkan kependudukan sendiri dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang miskin, serta laju pertumbuhan penduduk. 3. Metodologi penelitian. Sumber data. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data tentang ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, dan perekonomian. Data tersebut diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018. Unit pengamatan yang digunakan adalah 38 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Kemudian variabel penelitiannya diantaranya adalah variabel dependen atau terikat, yaitu tingkat pengangguran terbuka. Variabel responnya diantaranya jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan penduduk, angka harapan hidup, indeks pembangunan manusia, angka harapan sekolah, serta jumlah rumah tangga usaha tani. Langkah-langkah penelitian. Yang pertama, mengumpulkan data sekunder tentang ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Yang kedua, merumuskan masalah dan ketujuan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan koefisien korelasi. Yang keempat, menguji korelasi antar variabel prediktor. Yang kelima, melakukan estimasi model regresi multivariat. Yang keenam, menguji signifikansi parameter model regresi multivariat. Yang ketujuh, pemeriksaan asumsi IIDN pada residual data. Yang kedelapan, mengatasi pelanggaran asumsi jika terdapat pelanggaran asumsi IIDN dengan transformasi. Dan yang terakhir yaitu menginterpretasikan model dan menyusun kesimpulan. Daftar pustaka. Dari penelitian yang telah dilakukan, sumber-sumber yang diambil oleh peneliti diantaranya adalah buku dari Al-Ghafari Farid yang berjudul Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia tahun 1980 sampai 2007. Kemudian Badan Pusat Statistik Jakarta, yaitu tentang keadaan ketenagakerjaan di Indonesia pada bulan Agustus 2019. Dan buku dari Zansori tahun 2018 bab 2 tinjauan pustaka yang diakses dari https://docplayer.info bab 2 landasan teori HTML, diakses pada tanggal 22 April 2020. Demikian presentasi yang telah saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.